Pengurus Yayasan Amir As-Siddiqi, Saudara Rahmi, juga yang saya banggakan para dewan guru serta ibu-ibu sekalian, para wali siswa-siswi dan yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya pada kita semua hingga kita bisa mendapatkan apa yang kita nikmati pada hari ini. Karena boleh jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita nikmati hari ini bukan karena kesungguhan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi bisa jadi ini adalah kemurahan hati dari Allah Subhanahu wa taala yang membalas syukur kita kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur dan menambah syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan rezekiku padamu, dan jika kalian kufur, ketahuilah bahwa azabku sangat pedih. Semoga Allah meridhai kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas tentang mahram dan batasannya. Kenapa kita membahas tentang mahram? Jadi bukan muhrim ya. Muhrim itu artinya orang yang pakai pakaian ihram. Ya, itu makna muhrim. Jadi kalau bahasa yang benarnya itu mahram. Mahram itu diambil dari kalimat haruma, yang berarti sesuatu yang suci, yang terlarang untuk dilanggar dan dilindungi. Adapun mahram dari secara bahasa adalah orang yang haram dinikahi. Namun secara syariat adalah mahram adalah orang yang haram dinikahi untuk selamanya. Ya. Jadi yang namanya mahram itu benar-benar mahram itu yang tidak bisa dinikahi selamanya, karena hubungan nasab, persusuan atau lain sebagainya. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa mahram itu adalah orang yang haram dinikahi selamanya karena sebab yang mubah. Dan di dalam Islam Bapak Ibu sekalian, jalur mahram itu ada 3. Yang pertama jalur nasab, yaitu hubungan darah, dan ini mahram abadi yang dibentuk atau yang didapatkan karena ikatan genetik dan garis keturunan. Ini yang pertama. Nah, mahram nasab. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mahram musyaharah atau mahram karena garis pernikahan. Yang ini tercipta saat akad nikah diucapkan oleh pengantin dan sudah disahkan oleh para saksi. Jadi pada saat itu mahramnya pun terbentuk. Adapun yang ketiga Bapak Ibu sekalian, mahram dalam bentuk radha'ah atau persusuan. Mahram ini Bapak Ibu sekalian terjadi atau terbentuk melalui proses penyusuan di masa bayi dengan syarat-syarat khusus. Dan Bapak Ibu sekalian, kita temukan ayat tentang mahram itu di surat An-Nisa ayat 23. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum, dan seterusnya. Allah berfirman, diharamkan atas kalian menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara lakimu, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu sekalian, mahram yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Dan untuk lebih jelasnya, ini yang pertama. Jadi mahram yang pertama adalah mahram karena hubungan darah. Yang ini Bapak Ibu sekalian dibalik ya, kalau perempuan ke laki-lakinya gitu, tinggal yang dibalik saja gitu ya. Jadi kalau misalnya ke atasnya gitu kan, berarti ibu, nenek dan seterusnya, maupun dari ibu maupun dari bapak. Adapun ke bawah anak, cucu. Yang ke kiri Bapak Ibu sekalian, ke kanan saudari kandung seibu atau sebapak atau bibi ya, dari jalur ibu, dari jalur bapak. Juga selanjutnya keponakan yang dari saudara kandung ya, dari ibu dan dari bapak. Ini Bapak Ibu sekalian 7 golongan yang diharamkan dinikahi karena jalur kekerabatan atau jalur darah.
Yang kedua Bapak Ibu sekalian, jalur musyawarah atau mahramnya karena perjanjian pernikahan. Ya. Jadi ketika akad nikah maka ada dua macam dari mahramnya. Yang pertama mahram mu'abbad, mahram yang benar-benar mahram selama-lamanya. Yang kedua adalah mahram mu'aqqad, yang itu mahramnya hanya sementara. Dan itu bukan mahram abadi. Ya. Untuk mahram abadi permanen adalah ibu mertua. Kalau perempuan bapak mertua. Begitu akad saya terima nikahnya itu otomatis. Walaupun nanti begitu pulang kecelakaan belum sempat tidur sekamar, itu sudah selamanya jadi mahram. Ya. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, menantu. Menantu juga sama. Ya. Menantu begitu akad otomatis langsung jadi mahram. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ibu tiri. Ya. Ibu tiri itu mahram dari seseorang. Kenapa ini disebutkan Bapak Ibu sekalian? Karena di masa jahiliyah anak biasa nikahi ibu tirinya. Ya. Jadi ketika ada seseorang nikah, kemudian poligami gitu kan, punya istri beberapa misalnya, kemudian sang bapak meninggal, maka anak laki-laki pertama yang tertua itu mewarisi para istri dari bapaknya. Jadi kalau misalnya dia mau menikahi, ya dinikahi sama dia, gitu kan. Maka kemudian Islam datang untuk membatalkan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya jangan dikirain itu kan nikahnya dengan lebih tua, bisa jadi lebih muda. Sebagaimana contohnya Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, umur Rasul sudah 50-an. Sementara Ibunda Aisyah saat dinikahi usia 7 tahun, gitu kan. Jadi emang beda gitu ya. Jadi kalau misalnya bapaknya meninggal, bisa jadi anak sama ibu mertuanya, ibu tirinya itu bisa jadi lebih tua anaknya dibandingkan ibunya. Ya kayak kemarin aja, kakek-kakek usia 70 tahun nikah dengan perempuan usia 19 tahun kalau nggak salah kemarin itu kan ada. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, anak tiri. Kalau anak tiri ini punya syarat khusus. Syaratnya adalah bapak tirinya, ya, suami dari ibunya itu harus pernah tidur sekamar, tanda kutip. Kalau misalnya belum sempat, maka tidak jadi mahram. Jadi kalau misalnya ada pengantin baru nih, ada seorang laki-laki nikah dengan janda gitu kan. Janda ini punya anak perempuan. Begitu pulang dari KUA, kecelakaan, si janda meninggal. Maka anak dari janda itu boleh nikah dengan bapak tirinya tadi, ya. Karena apa? Belum sempat tidur sekamar. Adapun Bapak Ibu sekalian, yang bukan mahram adalah ipar. Ya. Ipar itu bukan mahram, ya. Bahkan sudah ada filmnya kan, Alhamu al-maut. Ipar adalah kematian atau maut. Dan Bapak Ibu sekalian, dan bibi istri. Ini syariat mensyaratkan Bapak Ibu sekalian tidak boleh poligami dengan bibi istri atau ponakan istri. Itu nggak boleh digabungkan. Atau ipar. Ya. Ipar itu tidak boleh dinikahi bersama. Tapi ketika yang berhubungan meninggal, maka otomatis mahramnya gugur. Ya, otomatis gugur. Maka Bapak Ibu sekalian, ipar itu tidak boleh berkhalwat, juga tidak boleh bersalaman. Adapun yang ketiga adalah mahram rodho'ah atau persusuan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh nasab. Dengan syaratnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama bayinya di bawah usia 2 tahun dan persusuannya 5 kali persusuan yang mengenyangkan. Dari situ mahramnya terbentuk. Dan ini Bapak Ibu sekalian berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Adapun jika 1 atau 2 kali hisapan, ini menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu belum jadi mahram. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi, mereka menyatakan 1 kali atau 2 kali persusuan itu sudah menjadi mahram, ya. Dan ada beberapa poin penting Bapak Ibu sekalian terkait dengan mahram ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian,
bayinya menyusui hingga kenyang. Dan bentuk kenyangnya, maaf, dia melepaskan sendiri mulutnya. Ya. Jadi ketika dia belum dilepaskan terus misalnya ditarik sama ibu susuannya, itu belum masuk kategori mengenyangkan, ya. Jadi dia harus ya sampai dia melepaskan sendiri, itu baru dia dikatakan mengenyangkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, syarat bayinya menyusui sampai genap 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun tidak, ya. Jadi kalau misalnya ada bayi 2 tahun 2 hari gitu kan, tetangganya iseng pengen jadiin dia anak susuan, disusuin, sudah nggak dapat lagi, ya. Walaupun Bapak Ibu sekalian, nanti ada hadis. Jadi ada hadis yang seorang laki-laki bernama Hudzaifah itu pengen menghadap Nabi dan mengatakan, ya Nabi, saya itu punya anak angkat, tapi kok kayaknya saya itu nggak nyaman kalau anak angkat saya itu ada di rumah bersama istri saya. Ya, anak angkatnya itu bernama Salim. Nah, gimana caranya ya Rasul agar dia jadi mahram saya, mahram istri saya? Nabi kemudian bersabda kepada Hudzaifah, suruh istrimu menyusui anak angkatmu, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian, mohon maaf, akhirnya apa, anak angkatnya menyusui kepada istrinya Hudzaifah, sampai dalam hadisnya sebutkan sampai air susu asinya itu mengalir di sela-sela kumisnya si Salim tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya harus sampaikan ini Bapak Ibu sekalian? Karena takutnya nanti ada yang baca hadis, Ustadz ada hadisnya yang sudah dewasa jadi mahram. Ini Bapak Ibu sekalian, menurut ulama khusus untuk keluarga Hudzaifah saja, ya. Jadi tidak berlaku ke yang lain. Jadi gimana kalau misalnya yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, dampaknya 5 kali susuan itu menjadikan bayi sebagai anak susuan. Misalnya ada seorang wanita bernama B punya anak laki-laki 4. Nah, saat di anak yang keempat itu ada tetangganya yang sakit hingga nitipin minta tolong susuin. Menyusulah anaknya perempuan itu kepada si B, si A. Maka Bapak Ibu sekalian, anak-anak si A ini nggak boleh nikah dengan anak perempuan tadi, ya. Tidak boleh menikah dengan anak perempuan tadi. Karena apa? Sudah persusuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kurang lebih seperti ini. Kalau saudara sepupu, anak paman, anak bibi itu bukan mahram. Tidak boleh bersalaman dan boleh nikah, walaupun sama-sama laki-laki bapaknya. Memang bapaknya laki-laki semua. Jadi walaupun apa? Dari laki-laki. Karena Bapak Ibu sekalian, contoh nih, ya, siapa? Ustadz Zaki misalnya sama Ustadz Faruk. Ini kan kakak beradik nih, ya. Kalau Ustadz Zaki maaf sama Ustadz Faruk ini, anak Ustadz Faruk itu kalau misalnya Ustadz Zaki punya anak perempuan misalnya, udah nggak ada lagi, mohon maaf, udah nggak ada lagi misalnya. Nah, anak Ustadz Faruk laki-laki, anak Ustadz Zaki perempuan, anak Ustadz Faruk boleh jadi wali anak perempuannya dari Ustadz Zaki, tapi boleh juga jadi suaminya. Khusus satu-satunya ini dalam fikih yang wali boleh nikahin yang diwaliin, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sepupu itu boleh nikah. Dalilnya apa Bapak Ibu sekalian? Sepupu atau kalau bahasa Palembangnya misan, ya. Dalilnya kita temukan di surat Al-Ahzab ayat 50 yang pertama. Yang kedua, jadi ayatnya wa banatul akhi wa banatul ukhti. Kalian itu boleh menikahi, itu di surat Al-Ahzab ayat 50, lupa. Adapun di hadis Bapak Ibu sekalian, kita temukan Nabi SAW pernah melamar Ummu Hani. Ummu Hani itu saudari kandungnya Ali bin Abi Thalib. Dan kita tahu bersama, bapak Nabi sama bapak Ali bin Abi Thalib itu kakak beradik, sama-sama laki-laki jalurnya, ya. Itu boleh nikah. Kan sekarang kan, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ketemu dengan sepupu itu biasanya apa? Kita santai.
salaman, kadang bonceng-boncengan, tuh kan, pergi diantar sama sepupu. Karena apa? Masih saudara juga. Padahal itu bukan mahram. Yang kedua, Bapak sekalian, ipar. Ipar itu bukan mahram. Ya. Ipar bukan mahram. Mahramnya mahram sementara. Begitu sudah meninggal, maka boleh menikah. Ya. Yang kata orang Jawa itu bisa apa namanya, turun ranjang gitu ya. Yang ketiga, Bapak sekalian, anak angkat dengan orang tua angkatnya itu tidak ada hubungan sama sekali. Walaupun Bapak Ibu sekalian dirawat dari bayi, tetap tidak ada hubungan bagaimanapun, kecuali kalau misalnya orang tua angkatnya menyusui si anak tersebut hingga jadilah anak susuan, gitu ya. Jadi gimana solusinya? Yaitu tadi, solusi pertamanya disusuin sama adik si yang ngangkat atau sama kakaknya hingga dia jadi ponakan susuan. Yang kedua, atau dia ngangkat dari anak saudara-saudaranya. Namun Bapak Ibu sekalian, ada, saya lupa di daerah mana di Indonesia, itu ada di suku itu biasa gadis bisa nyusuin, ada. Ini mohon maaf ya, bukan bermaksud ini. Kalau misalnya kepepet mau solusinya. Jadi maaf, saat nyusui itu air susunya itu dipancing pakai susu kambing. Jadi mereka nyiapin kantong gitu kan, kemudian pakai kayak sedotan atau pakai selang, dimasukkan untuk merangsang itu hingga akhirnya dia bisa mengeluarkan air susu ya. Jadi itu bisa. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, suami dari bibi kita atau istri dari paman itu bukan mahram. Ya, itu bukan mahram. Dan Bapak Ibu sekalian, termasuk juga yang belum ada hubungan sama sekali adalah tunangan. Ya, mohon maaf. Tunangan itu Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah dipasang cincin, walaupun sudah dibacain Fatihah, tetap bukan mahram, tetap orang asing, ya, tetap orang asing. Jadi udah nggak boleh, masih tetap nggak boleh pegang-pegangan tangan, berduaan, gitu kan. Yang sudah jadi tunangan saja nggak boleh, apalagi yang belum jadi siapa-siapa, gitu kan. Makanya Bapak Ibu sekalian berhati-hatilah terhadap hal ini. Yang orang tua terkadang justru memfasilitasi anaknya untuk melakukan dosa. Ada yang ketika anaknya malam minggu mau keluar, izin sama bapaknya, "Pak, izin Pak, mau malam mingguan." Udah ada duit gak? Ini duit 300 buat traktir pacar. Padahal Bapak Ibu sekalian isinya maksiat semua. Karena hadisnya menyebutkan seseorang ditusuk, dipasak di kepalanya pakai besi, itu jauh lebih ringan dibandingkan dia bersalaman atau menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Apalagi pacaran tuh, pacaran kan sudah semua tuh kadangan, mohon maaf, nauzubillah min dzalik kan. Apalagi anak-anak sekarang itu mengerikan gitu kan pacaran mereka. Jadi berduaan, jalan tanpa batas, yang pada kok pulang malam gitu kan, mertua calon orang tua dari si perempuan tuh cuma disogok martabak, seneng gitu kan. Dibawain oleh-oleh, ini Pak dari pacar gitu kan, martabak, senengnya. Begitu mau disuruh nikah, minta syaratnya yang berlebihan. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Untuk maksiat dikasih, difasilitasi, ketika mau dihalalkan syaratnya banyak sekali gitu kan. Mau minta mahar sekian, antaran sekian dan lain sebagainya. Apalagi sekarang nih emas luar biasa nih. Sekarang segram emas 3 juta sekarang. Ada yang terakhir beli emas berapa sekarang? 16 juta sesuku 16 juta, makanya tambah pening orang yang mau nikah ya. Yang berikutnya Bapak sekalian, chat mesra berlebihan gitu kan, manggilnya sayang gitu kan, sudah makan belum, ini udah kangen dan lain sebagainya. Itu juga masalah. Yang berikutnya Bapak sekalian, seringkali minta kirim foto buka aurat, ini dosa ya. Tapi Bapak sekalian, ini yang tidak boleh dilakukan. Untuk auratnya Bapak sekalian, kalau di depan suami itu ya sama tahulah gitu kan.
Adapun Bapak Ibu sekalian, kalau perempuan di depan mahram laki-laki itu boleh menampakkan yang ada perhiasan menurut mazhab Syafi'i. Ya. Menurut mazhab Hanafi itu dada, punggung, perut sampai lutut. Itu menurut mazhab Hanafi yang tidak boleh dilihat. Dalilnya, satu hari Abu Salamah bersama saudaranya mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ibunda Aisyah itu saudara sesusuan dengan ibunya Abu Salamah. Begitu beliau datang, kemudian beliau berkata, "Wahai Ibunda, bagaimana Rasulullah SAW mandi?" Kemudian Ibunda Aisyah meminta dibawain air 1 sok. Ya, orang Arab tuh mandi, Nabi itu mandi Bapak kan 1 sok ya, 2,5 kilo. Itu seember cat kebanyakan, seember yang untuk orang ngecor itu, nah itu masih kebanyakan. Ya. 1 sok itu sekitar, gampang-gampangnya lah 2 botol aqua besar, itu pun udah kelebih itu kan 3 liter. Ya, itu mandinya Rasulullah SAW. Kalau kita 3 gayung itu baru baru untuk basahin tubuh. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saat itu kemudian Ibunda Aisyah menyuruh ngambil air 1 sok, kemudian beliau mengguyur kepalanya dan itu ada tirai. Al-Qadhi Iyad menyebutkan yang dimaksud dengan tirai itu adalah kain yang menutupi dada ke bawah. Jadi Bapak-Ibu sekalian di sini kelihatan ya. Di sininya kelihatan. Namun Bapak-Ibu sekalian, kalau saya pribadi saya lebih cenderung memilih pendapat Syafi'i yang menyebutkan yang yang terlihat atau yang dipasangi perhiasan. Berarti leher dan dada depan dikit karena ada kalung, muka dan kepala, rambut karena ada anting, tangan sampai angkat sedikit karena di situ ada gelang, atau di bawah betis karena ada gelang kaki. Itu yang di mazhab Syafi'i. Ya. Saya lebih cenderung itu. Kenapa lebih cenderung itu Bapak-Ibu sekalian? Karena otak laki-laki sekarang beda dengan otak laki-laki dulu, gitu ya. Adapun kalau laki-laki dengan laki-laki, ini perempuan dengan laki-laki yang mahram, ya. Jadi ibu dengan anak, kakak dengan adik, gitu ya. Ini segini Bapak Ibu sekalian. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya, mohon maaf sekali untuk yang punya anak yang sudah agak dewasa, usia yang laki-laki 16-17, yang ibu-ibu punya anak seperti itu, mohon maaf Bu, jaga kalau bisa tuh minimal sampai seginilah tangannya ya, kakinya di bawah lutut. Mohon maaf, plus plat motor Jambi dipakai. Ya. Mohon maaf ya. Adapun laki-laki dengan laki-laki, mohon maaf, dari pusar sampai betis itu tidak boleh dilihat sama laki-laki. Walaupun maaf, di mazhab Hanafi paha bukan aurat di mazhab Hanafi untuk sesama mahram. Hadisnya bahwa Nabi SAW pernah berbaring, betisnya kelihatan. Masuk Abu Bakar izin masuk, diizinkan Nabi masuk. Betisnya masih pahanya masih terlihat. Umar bin Khattab diizinkan Nabi dalam kondisi baring dan pahanya terlihat. Begitu Utsman bin Affan masuk, minta izin, Nabi segera menutup betisnya. Menutup pahanya. Kemudian barulah beliau diizinkan masuk. Begitu melihat itu, para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasul, tadi Abu Bakar dan Umar masuk, kenapa nggak ditutup? Begitu Utsman masuk, kenapa kok Anda menutup betis pahamu?" Nabi kemudian menjawab, "Bagaimana saya tidak malu pada seseorang yang malaikat pun malu dengan dia." Saking pemalunya Utsman bin Affan Bapak Ibu sekalian, sampai malaikat pun malu dengan dia. Adapun Bapak Ibu sekalian, kalau dengan non mahram, seluruh wajah kecuali muka dan telapak tangan itu tidak boleh terlihat. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian dengan wanita, sesama wanita yang tidak seagama Islam.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu misalnya punya kawan non muslim, gitu ya, ketika masuk ke rumah ibu atau di kosan sama ibu nggak boleh buka jilbab, karena dia non Islam, gitu ya. Namun Bapak Ibu sekalian, yang zona batasan ini tetap tidak boleh, masih ada aturannya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, tidak boleh tabarruj. Tidak boleh tabarruj, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya. Jangan berlebihan pakai make up, jangan bercanda yang berlebihan, tidak menggoda. Karena terkadang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada yang sama saudara itu biasa saja, laki perempuan, piting-pitingan gitu kan, dan lain sebagainya. Hati-hati. Karena banyak kasus Bapak Ibu sekalian, kakak beradik melakukan itu. Karena rumah sempit, gitu kan, tidurnya auratnya sampai terlihat, sementara rumahnya bapak ibunya melakukan itu, mereka tahu. Tambah lagi, anak laki-lakinya hobi nonton video porno, selesailah, gitu ya. Tidak menggoda. Dan ini Bapak sekalian pernah kasus di Saudi. Jadi ada seorang ibu gitu kan, ya cukup berusia sekitar 40-an gitu kan, satu hari mengeluh ke dokter perutnya sakit. Dan mohon maaf, dia tidak halangan. Sementara kan umurnya kalau dari menopause kan masih agak jauh, dan dia hanya sama anak laki-lakinya saja. Begitu diperiksa, kata dokternya, mohon maaf Bu, ibu hamil ini. Begitu mendengar itu, si ibu itu kemudian kaget, "Dok, gimana saya bisa hamil? Saya ini suami saya udah meninggal." Kemudian dokter ini nanya, "Bu, ibu punya anak laki-laki dewasa?" "Iya, saya punya anak laki-laki." "Dia sering ngasih minum, Bu?" "Iya." "Hati-hati Bu, bisa jadi dia pelakunya." Jadi besok-besok kalau misalnya ibu dikasih minum sama anak ibu, jangan diminum. Hingga akhirnya Bapak Ibu sekalian, dilakukanlah sama perempuan itu, sama ibu tadi. Ibunya dikasih minum sama anaknya, diambil, pura-pura diminum, begitu anaknya keluar, dimuntahkan lagi, habis itu dia pura-pura tidur. Begitu dia pura-pura tidur itu Bapak Ibu sekalian, anaknya datang, gerayangin. Akhirnya dilaporin ke polisi, diadili, dan diadili hukumannya hukuman mati. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tidak membuka aurat besarnya. Ya. Laki-laki juga sama ya, walaupun sesama laki-laki. Jadi fikih interaksinya Bapak sekalian, untuk khalwat itu berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Apakah dia di ruang tertutup atau tersembunyi dari pandangan, ada mahramnya yang menemani atau tidak. Kalau tidak, berarti dia haram dan berdosa. Karena hadisnya menyebutkan yang ketiganya adalah setan. Tapi kalau ada mahramnya, masih aman insyaallah. Maka kalau misalnya ada yang bekerja, kok satu ruangan sama cowok misalnya, seorang wanita, usahakan pintu selalu kebuka ya. Karena namanya setan itu akan selalu punya cara untuk menggoda manusia. Jadi Bapak sekalian, untuk adab interaksinya Bapak sekalian, yang pertama jaga kesopanan. Kalau di barat, ya Bapak sekalian, kalau di barat, pintu kamar anak laki-laki tidak berkunci. Pintu kamar anak perempuan ada kuncinya, gitu ya. Jadi begitu anak perempuannya tidur, kunci. Biar itu tadi, khawatirnya ini namanya setan kan, bisa ini kan anak laki-lakinya masuk kemudian melakukan yang dilakukannya. Yang kedua Bapak sekalian, tetap menjaga pandangan dan menjaga aurat dan menjaga batas tempat tidur. Hadisnya menyebutkan pisahkan mereka tempat tidurnya. Dulu pernah saya sampaikan di sini, anak laki-laki nggak boleh tidur sekasur, tidak boleh tidur satu selimut. Karena saya pernah ketemu kasus Bapak Ibu sekalian, ada yang mendadak naksir dengan laki-laki, sesama laki-laki, karena kakinya pas lagi tidur nggak sengaja kakinya nempel ke saudara laki-lakinya, gitu ya. Makanya dalam Islam kita dianjurkan untuk ya agak kaya lah, biar bikin rumahnya agak gede, beli kasurnya bisa satu-satu ya. Tapi juga tidak ini ya, Ustaz kalau gitu saya masih gajinya masih segini, Ustaz takut nikah. Enggak juga ya, insyaallah ada rezeki. Bagi yang belum nikah ya, Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi yang mau nikah itu rezekinya ditambah. Iyakunu fuqaraa, dilihat di surat An-Nur di pojok kanan atas,
Saya lupa halamannya berapa. Ayatnya apa? Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Pojok kanan kiri, pojok kiri atas. Iyakunu fuqara ayunihimullah min fadlih. Nikahkanlah wanita yang belum nikah atau budak. Dan Bapak Ibu sekalian, karena kedekatan fisik atau merasa dekat, sehingga itu biasanya membuka pintu fitnah yang terbesar. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, sepupu kan, salamannya biasa saja, bercandanya biasa-biasa saja, padahal itu juga bukan mahram. Anak angkat juga sama, dan anak angkat tidak dapat warisan. Ya. Jadi kalau misalnya ada anak angkat PD-PD gitu kan, nunggu warisan dari orang tua angkatnya, nggak dapat, walaupun dia jagain orang tuanya, orang tua angkatnya atau ngurusnya. Dari mana dia dapat? Kalau ada wasiat. Kalau nggak ada wasiat nggak dapat. Kenapa ini disyariatkan dalam Islam Bapak Ibu sekalian? Karena untuk unsur keamanan. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa ada perintah seperti ini? Agar tidak terjadi incest. Incest itu hubungan sedarah itu ya. Hubungan sedarah. Dan nauzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian, di dekat rumah kami di Sungai Lilin itu ada kakek menghamili cucunya. Ya, seorang laki-laki menghamili cucunya. Di penjara Bapak sekalian, begitu di penjara itu apa? Ibu dari si anak itu marah-marah. Kenapa bapak saya di penjara? Padahal itu menghamili anak dia gitu. Begitu keluar dari penjara Bapak sekalian, disambut dengan meriah sama keluarganya. Anaknya lahir itu kemudian anaknya yang lahirin itu, bayinya itu kemudian dibikinin acara dan lain sebagainya. Nauzubillah dari gitu kan. Jadi Bapak sekalian, ini batasan-batasan ini agar menutup rapat peluang ketertarikan sosial seksual kepada saudara-saudara untuk menjadikan rumah sebagai tempat yang teraman dari melakukan kemaksiatan tersebut. Ya. Dan yang berikutnya Bapak sekalian, untuk menjaga nasabnya. Jadi Islam mensyariatkan ini Bapak sekalian agar nasab kita terjaga. Karena kalau nasabnya itu tidak terjaga, akan jadi masalah di kemudian hari. Contohnya Bapak sekalian, kayak sekarang kan ada yang bagi-bagi ASI. Misalnya kan ada ibu yang bekerja, diperas dulu, kemudian dimasukin kulkas, ketika penuh dibagiin pada tetangga yang punya anak. Itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Karena Bapak sekalian, air susu itu berpengaruh pada genetika. Jadi ada beberapa literasi yang saya baca bahwa air susu itu membuka atau membuat sel itu dari tubuh kita itu membentuk ruang dan kebiasaan-kebiasaan khusus. Maka di dalam Islam tidak ada yang namanya bagi-bagi air susu. Dan ini Bapak Ibu sekalian untuk memastikan kemurnian garis nasab keturunan keluarga. Ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah meridhai kita semua, dan saya kembalikan mikrofon kepada MC kita. Silakan Ustaz. Baik, syukur jazakumullah khair Karya Sa'man yang telah menyampaikan bobot kajian kita pada sore hari ini, yaitu mahram dan batasannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita terima, kita pahami dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya saudara-saudara, Bapak dan Ibu dipersilakan untuk sesi tanya jawab dari saudara ataupun ibu-ibu Ustaz yang mau bertanya boleh. Sambil menunggu, ini ada satu pertanyaan Ustaz di WA. Anak yang minum ASI dari donor ASI, apa bisa disebut mahram? Syukran Ustaz. Anak yang minum ASI dari donor ASI, apa bisa disebut mahram? Baik, ada lagi saja Bapak Ibu yang mau bertanya boleh. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak bayi tabung dari suami yang meninggal? Maaf, spermanya disimpan, dibekukan di bank sperma. Ketika meninggal, istrinya pengen punya anak dari itu, boleh nggak? Hal ini, boleh nggak Bu? Hah? Boleh. Ini dari Anasan. Bertanya terkait yang
sesusuan dari yang anak angkat, mahramnya kalau disusui oleh ibu angkatnya itu harus memenuhi syarat ataupun ketentuan yang di bawah umur 2 tahun atau boleh lebih 2 tahun. Iya. Terus apakah itu berlaku mahramnya hanya untuk ibu angkatnya atau suami juga? Oke. Jawab aja dulu. Tapi Bapak sekalian, untuk anak susuan, baik mau angkat mau enggak, itu di bawah 2 tahun. Lebih dari 2 tahun itu tidak bisa, tidak berlaku, ya. Tidak berlaku karena Bapak sekalian kalau sudah lebih dari 2 tahun itu air ASI itu udah nggak membentuk gen lagi, ya, sudah tidak. Itu kenapa di bawah 2 tahun. Jadi persusuan itu sama dengan saudara kandung. Jadi suami dari ibu itu juga sama saja, nggak bisa menikahi anak susuan tersebut gitu ya. Jadi juga termasuk dengan paman dan bibi dari saudara dari dari anak-anak susuannya. Jadi misalnya tuh si A punya kakak adik misalnya, ya itu nggak boleh menikah dengan anak susuan dari si A, gitu ya. Karena itu juga nyangkut dengan yang lain. Itu yang pertama. Untuk yang seorang wanita bayi tabung dengan punya suaminya yang sudah meninggal itu haram. Haram. Ya. Kenapa haram? Karena kematian itu otomatis cerai. Itu yang pertama. Yang kedua akan jadi masalah terkait dengan warisannya. Jadi MUI sudah memutuskan bahwa yang kayak gitu haram. Ya. Yang ketiga, untuk anak yang minum dari donor ASI itu kalau misalnya sampai 5 kali susuan, ya dan itu mengenyangkan, misalnya dikasih 5 kantong itu secara ini biasanya kalau bayi minum itu kenyang, maka itu sudah otomatis jadi anak susuannya. Dan nggak harus berturut-turut misalnya, nggak harus berturut-turut. Misalnya nih hari ini nyusui, 2 minggu lagi nyusuin lagi, sebulan kemudian nyusuin lagi. Kalau misalnya dihitung-hitung genep 5 kali dan itu terjadi sebelum usia 2 tahun, maka otomatis anak itu jadi anak susuan. Allah alam bisawab. Sebentar dah. Baik, saya terima kasih atas jawaban yang diberikan. Dari kisah saja, Bapak Ibu ada pertanyaan boleh. Ada? Halo. Ya Bu. Gimana Bu? Nggak? Boleh dinikahi? Nah, ya. Nah, ada di kepercayaan orang Jawa, karena saya dari Jawa, itu dari kecil itu dikasih tahu kalau ada mas hubungan seperti sepupu tadi itu haram. Tapi itu cuma ini kejawen aja, bukan dari ustadz yang masih pencerahan seperti itu. Nah, pada hukumnya ada di kan rumah saya di depan masjid ya. Ini ada si imam masjid yang biasa setiap hari pegang masjid itu. Beliau itu menikahkan anaknya empat-empatnya dengan sepupunya gitu. Nah, pada rumah juga ya. Hasil dari pernikahannya itu tuh anak-anaknya itu keturunannya sakit, ada yang pokoknya itu ada yang matanya cacat, ada yang kulitnya seperti cacat. Jadi karena kami yang orang-orang Jawa itu semakin memantapkan kepercayaan itu kalau misalnya dalam hubungan darah itu seperti tadi itu memang nggak boleh dinikahkan gitu. Nah mirisnya dari saya kecil itu sampai sekarang ya si Ustadz jadi itu nggak pernah klarifikasi gitu ya, memang beliau juga kuliah gitu sampai sekarang masih hidup beliau. Jadi nggak ada perubahan stigma di masyarakat sampai sekarang kalau misalnya sepupu itu sebenarnya harus dinikahi gitu. Sampai itunya berapa jadi yang kalau kita lihat misalnya si anak tadi itu yang satu dari lewat itu pasti orang itu iyalah orang itu kemarin nikahnya masih hubungan